Semangat pagi bosku, selamat datang di Bangga Channel. Di channel ini kita bakal banyak belajar tentang material handling yang ada di dunia industri, di dunia perkebunan, alat-alat berat di dunia perkebunan, dan yang sering kita lihat di jalan raya. Di episode pertama kali ini, Bangga pengen sharing sama bosku-bosku semua dan mafren-mafren semua mengenai apa itu forklift dan bagian-bagian penting apa saja yang perlu kita ketahui dari forklift. Jadi, stay tune terus. Bagian penting yang pertama adalah mesin atau tenaga penggeraknya. Forklift itu mempunyai 3 tenaga penggerak. Yang pertama, mesin diesel. Yang kedua, bermesin gasolin atau bisa di-switch nantinya dengan LPG. Dan yang ketiga adalah baterai. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam tahu tenaga penggerak apa forklift yang ada di dekat kita, dan bagaimana kita mengetahuinya dengan kasat mata? Yang pertama, cara kita mengetahui bahwa forklift itu bertenaga penggerak baterai, diesel atau LPG atau gasolin adalah dari bodi belakangnya. Kalau dia berbodi belakang besar, kemudian ada lubang ventilasi yang cukup besar di bagian belakang ini, maka bisa dipastikan forklift ini adalah bertenaga penggerak diesel. Ya, karena ini untuk pembuangan knalpot dan panasnya tentu saja. Kemudian kalau dia berbadan besar di belakang, tetapi kalian bisa lihat di sini kalau dia punya bracket, artinya forklift ini bertenaga penggerak gasolin atau LPG. Dan yang terakhir, kalau di bodi forklift ini ramping, kecil, kemudian di bagian belakang tidak nampak lubang ventilasi yang sebesar ini, bisa dipastikan kalau forklift itu bertenaga penggerak baterai. Yang kedua, hal penting dari forklift lainnya adalah transmisinya. Jadi, forklift di dunia ini ada dua tipe transmisi. Yang pertama, transmisi manual. Yang kedua, power shift atau automatic. Sementara itu, di era modern kali ini, forklift yang beredar di dunia kebanyakan bertransmisi automatic karena dinilai lebih efisien dan lebih praktis. Nah, bagaimana membedakannya? Kita bisa tahu dari tuas di samping setir ini. Poin yang ketiga, hal penting yang perlu kita ketahui dari forklift adalah kapasitasnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa forklift itu berkapasitas tertentu? Hanya dengan kasat mata. Kita bisa lihat di lambung dari badan forklift itu sendiri. Di sini, contohnya di Toyota forklift ini, kita bisa lihat bahwa dia ada tulisannya 30. Bisa diartikan bahwa Toyota forklift ini berkapasitas 3 ton. Demikian pula kalau ini bertuliskan 25, maka berkapasitas 2,5 ton. Itulah caranya kita bisa tahu berapa kapasitas dari forklift ini. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa lihat juga dari nameplate yang ada di depan sana. Nanti akan kita bahas juga. Hal berikutnya yang keempat, yang paling penting dari sebuah forklift adalah garpunya. Di mana tujuan forklift adalah memindahkan suatu benda dari titik A dengan ketinggian tertentu ke titik B dengan ketinggian tertentu. Dengan apa memindahkan alat itu? Tentu saja dengan alat bantu garpu atau fork. Garpu ini ada bermacam-macam ukuran panjang tergantung kebutuhan dari bosku-bosku semua. Yang berikutnya adalah mas atau tiang, bukan mas-mas ya yang kita tahu di sana, atau kupro ya. Garing banget coy. Mas dari forklift ini ada bermacam-macam tipe dan bermacam-macam ketinggiannya. Jadi ada tipe 1 stage, 2 stages, dan 3 stages. V, FV,
dan FSV. Fungsi dari masing-masing itu sendiri adalah tergantung dari lokasi kerja bosku-bosku semua dan ketinggian yang ingin diangkat dari beban itu sendiri. Jadi itu adalah fungsi dari fork dan mas. Biasanya untuk mas yang lebih pendek itu dibutuhkan untuk bosku-bosku semua agar forkliftnya bisa masuk ke tempat-tempat yang berpintu rendah atau masuk kontainer contohnya. Dan poin berikutnya adalah ban. Di sini di forklift itu ada dua tipe ban. Yang pertama adalah solid tire atau ban mati. Yang kedua pneumatic tire atau ban hidup, ban angin. Perbedaannya tentu saja dari fungsinya. Kalau ban mati, kelebihannya ia berumur lebih panjang, tapi kekurangannya dia kurang nyaman. Karena kita semua tahu bahwa forklift tidak ada shock breakernya atau peredam dari operatornya. Sedangkan untuk pneumatic tire, dia tidak sepanjang umur solid tire, tapi mempunyai daya redam kejut lebih besar daripada solid tire. Fungsinya kalau solid tire itu biasanya dipakai untuk di kawasan atau di area kerja yang rawan terjadi pecah ban. Sementara kalau pneumatic tire biasanya digunakan di area yang aman, mulus, tidak banyak pecahan, beling, besi dan lain-lain. Itu adalah dari ban. Dan yang terakhir, bagian penting dari sebuah forklift adalah nameplate. Yuk kita lihat yuk. Nah, di samping sebuah setir, ini adalah nameplate sebuah forklift. Dari sebuah nameplate ini, kita bisa tahu informasi model sebuah forklift tersebut, kemudian serial numbernya, berat beban forklift itu sendiri, maksimum ketinggian yang bisa dia angkat, ukuran ban, tekanan ban, tahun produksi, kapasitasnya dan kekuatannya, dan yang paling penting dari sebuah nameplate adalah kita bisa tahu di mana forklift ini dibuat atau dimanufaktur. Case Toyota ini ia dibuat di Toyodacho Kariyashi Aichi, kota Aichi di Jepang. Di samping sebuah nameplate itu adalah indikator atau monitor yang bisa seperti ini. Ini menunjukkan bermacam-macam indikasi seperti yang ada di mobil. Ini adalah temperatur dan ini bensin. Bensinnya kedip ya. Dan ada beberapa lampu indikator lain yang nanti akan kita bahas. Ini untuk itu tadi Bangga sudah share 7 hal penting yang perlu kita ketahui dari sebuah forklift. Jangan lupa share, like, dan subscribe kalau dirasa video kali ini bermanfaat untuk bosku-bosku semua. Kira-kira di video berikutnya Bangga harus bahas apa ya tentang alat berat, baik itu forklift dan lain-lain? Silahkan komen di bawah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.